Allah. Nabiullah Ibrahim itu adalah juga salah satu seorang nabi yang dapat anaknya telat. Dapat anaknya telat dari istri pertama belum mendapatkan anak, terus menikah istri kedua baru mendapatkan anak. Jadi artinya apa? Keinginan untuk mendapatkan momongan seorang anak itu sungguh sangat besar sekali. Sampai termaktub di surat As-Saffat, di surat As-Saffat ayat 100 itu yang biasa kita mungkin pakai untuk berdoa, Rabbi habli minas sholihin, itu adalah permohonan atau doa Nabiullah Ibrahim meminta keturunan yang soleh, yang sabar kepada Allah. Prosesnya panjang, perjuangannya panjang, sampai akhirnya Allah perkenankan, Allah jawab doa Nabiullah Ibrahim itu, yang putranya adalah juga seorang nabi nantinya, Nabiullah Ismail. Apa yang diambil hikmah dari sini? Nah, ini mungkin untuk perbaikan kita ya, mungkin yang sudah tua-tua, seusia saya ke atas. Nah, yang bagi yang muda ini kesempatan, Mas. Yang muda itu kesempatan untuk memperbaiki diri dari dini. Bahasanya kadang saya sendiri itu ada menyesalnya. Aku ngerti ilmu ini kok gak sokok nom menol. Kok wis tua-tua ngene iki nggak mudeng. Ternyata itu ketika kita bahasanya bikin anak itu ya harus ndonga, harus minta. Betul. Coba sing manten-manten lawas iki biyen nak pak gawe anak ndonga sik ora kira-kira. Ndonga nggih? Oh, alhamdulillah ndonga. Iya, itu mungkin saya aja yang dulu kelewatan seperti itu, Bung. Nah, dari situ ternyata permohonan doa itu dimulai sejak awal, Nah, mungkin kita bahasanya, saya mungkin bisa pinjam bahasa itu sama kayak santri telat ngaji itu, Nah, kita juga telat untuk berdoa untuk meminta keturunan yang soleh, yang sabar, seperti itu. Nah, setelah sekian lama Nabiullah Ibrahim tidak mendapatkan momongan, akhirnya meminta seorang putra dan Allah kabulkan, bersama istrinya Siti Hajar. Apa yang terjadi ketika si putra ini sudah menginjak mulai besar, belum dewasa, ternyata turun perintah dari Allah melalui mimpinya. Kan ini peristiwa besar. Apa yang diperintahkan? Untuk menyembelih anaknya. Coba, kan kita bisa membayangkan sesuatu yang didambakan sudah lama, yang menjadi doanya, terus Allah kabulkan. Setelah dikabulkan tidak berselang lama, Allah minta untuk disembelih. Kira-kira Bapak Ibu, nah dalam kondisi seperti itu, bisa enggak kita melakukan seperti itu kira-kira? Sulit sekali. Jangankan kok anak, jangankan kok anak, harta yang kita sayangi aja mungkin, diminta apa? Hondane, diminta mobile, diminta rumahnya. Boleh enggak? Enggak boleh. Padahal ini khusus untuk kita yang mungkin masih terlibat riba, Kita pinjam ke perbankan itu, menjaminkan sertifikat rumah, kendaraan itu, sebenarnya jenengan sudah mengakad bahwa siap hilang itu. Rumah itu, kendaraan itu siap hilang sebenarnya. Nah, kadang egoisme kita, jadi hari ini kita sudah punya tanggung jawab hutang, tapi dengan apa yang kita gadekan, yang di awal sebenarnya kita sudah melepaskan, tahu-tahu kita masih berat, gondeli. Nah, kadang mungkin itulah yang menjadi sulitnya jalan penyelesaian hutang-hutang kita. Padahal ketika kita memang berniat tulus, ikhlas, mau melepaskan hutang aset-aset itu dalam rangka untuk melunasi hutang kita, kira-kira bisa terjual enggak aset itu kira-kira? Pasti terjual enggak? Enggak pasti. Bisa jadi enggak terjual, tapi hutang kita bisa lunas. Sakit badan? Iya, artinya Allah menilai apa coba? Menilai kesungguhannya, usahanya. Ngetes, dhewe iki jek seneng ora sih? Dhewe iki jek sayang ora karo harta benda kita.
Sama ketika ini, nggih, Nabiullah Ibrahim diuji dengan sesuatu, nggih, yang sudah didambakan lama, yang dikasihi, yang disayangi, diuji sama Allah. Coba sekarang saya uji lagi Ibrahim, nggih, dengan diminta sesuatu, nggih, berupa anak yang paling berharga dalam hidupnya. Kira-kira siapa yang didahulukan? Cintanya kepada anak itu atau kecintanya kepada Allah? Ya. Nah, itulah kadang mengapa syarat-syarat orang beriman, ya, kemarin yang disampaikan oleh Ustadz Abbas Sifa itu, syarat orang beriman itu apakah kamu tidak akan diuji kalau kamu mengaku beriman? Ya. Maka orang yang mengaku beriman akan datang ujian itu. Ya. Sampai hanya Allah dan Rasulnya lah yang kamu cintai. Artinya apa? Berarti seharusnya kita sudah mempersiapkan diri kehilangan segala sesuatunya, Bapak Ibu. Ya. Para sahabat dulu ketika permulaan dakwahnya Rasulullah, ya, kan sama kaum Quraisy juga diusir dari Mekah itu. Semuanya diusir, dan tidak cuma diusir, seluruh harta bendanya tidak boleh dibawa, ditinggal semuanya. Coba, jadi keluar dari Mekah, hijrah menuju Madinah itu tanpa membawa harta sepeser pun. Lah nak wonge melarat sih tanggungannya sithik, orang duwe sisan wis enteng wae mlakune. Lah kala itu ternyata para sahabat itu orang-orang yang kaya ternyata, ya. Yang infaknya juga luar biasa, ya. Lah inilah bentuk cinta kepada Rasulullah, ya. Akhirnya meskipun harta yang berlimpah ruah itu, ya, ditinggalkan semuanya. Nah, ini